ketemu lagi dengan terapis autisma masih dalam seri panduan one on one. Kali ini seri ketiga, kita akan membahas setelah melakukan assessment, setelah tahu kemampuan apa yang harus dimiliki. Selanjutnya apa sih? Selanjutnya orang tua harus sudah betul-betul kenal anak dan betul-betul mengenal dirinya dan keluarga. Kondisi anak yang perlu kita punyai, dan ini harus tercatat ya, tercatat dalam bentuk file atau foto, di foto anaknya dari kepala, kaki, tangannya, matanya, telapak tangannya, telapak kakinya, dan lain sebagainya. Sama seperti penjelasan saya di video sebelumnya, bahwa semua informasi yang didapat anak itu ada di badannya, dari matanya dia, dari hidungnya dia, dari telinganya dia, dari taktilnya, taktil itu berarti seluruh kulitnya dia. Kemudian ketika dia belajar atau belajar akademik ataupun yang non akademik ya, yang kemandirian dan bina diri, itu semua informasi masuk dari tubuhnya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa menggunakannya dengan baik karena telapak kakinya mungkin flat dan rata sehingga dia nggak bisa berlari dengan baik, yang mempengaruhi keseimbangannya dia sehingga dia tidak bisa duduk lebih lama gitu. Jadi tubuh yang tidak berfungsi dengan sepenuhnya akan mempengaruhi kemampuan dia memproses informasi yang dia dapat dari tubuhnya sehingga otaknya pun mendapatkan informasinya jadi lebih minim. Karena si anak harus meregulate atau harus mengkontrol tubuhnya, mengkontrol tangannya, mengkontrol kakinya, dan lain sebagainya agar sesuai dengan tingkat kenyamanannya dia. Misalnya anak ini merasa cepat bosan ketika duduk. Padahal yang dia rasakan adalah mungkin ada rasa tidak nyaman di bagian panggul, sehingga dia bergoyang-goyang ke kiri dan ke kanan. Jadi, kalau orang tua punya data yang baik ya dari bentuk kepalanya dan lain sebagainya, kalau bisa dilihat di PPT saya, itu bentuk kepala aja, lingkar kepala aja ada ukuran normalnya. Kenapa sih ada ukuran normalnya? Karena biasanya kan di kepala kita ini ada cairannya, apakah cairannya lebih banyak atau lebih sedikit, ukuran otaknya apakah sudah sesuai atau tidak gitu ya, itu akan mempengaruhi si anak bagaimana dia berpikir gitu. Kalau hal-hal ini kita detailkan, maka proses belajarnya diharapkan akan jauh lebih mudah untuk si anak tersebut. Karena proses belajar itu bukan untuk si pengajarnya agar mengajar dia lebih mudah, bukan. Tapi supaya si anak berproses dan berpikir lebih nyaman gitu. Kemudian berikutnya adalah mengenali kondisi keluarga. Apakah saya datang dari keluarga yang dimana istri yang bekerja atau suami yang bekerja? Atau apakah saya datang dari keluarga yang dimana ada om dan tante, nenek yang tinggal bareng? Atau apakah saya keluarga yang tinggal di kota atau di desa? Ataukah saya keluarga dari finansial yang cukup atau tidak? Dan lain sebagainya, itu harus dikenali betul. Dan harus dikomunikasikan yang paling penting dengan pasangan masing-masing. Sehingga peran itu terbagi dengan baik gitu, disepakati dengan baik. Karena kalau tidak ada komunikasi yang baik, maka salah satu mungkin akan merasa lebih berperan, padahal sama-sama berperan. Misalnya si ayah berperan mencari uang, si ibu berperan untuk mengajar gitu ya. Peran ini kalau sudah disepakati, maka
si ibu misalnya yang sebagai pengajar tidak bisa menuntut bahwa dia lebih capek dan sebaliknya juga demikian gitu. Karena sudah disepakati perannya masing-masing. Tidak semua orang bisa jadi guru atau tidak semua orang bisa jadi pencari nafkah gitu. Itu yang harus disepakati bersama dan dikomunikasikan dengan baik sehingga tidak ada embel-embel di belakangnya. Kemudian kesepakatan mengenai pola asuh mau seperti apa nih pola asuhnya dan ini harus dikomunikasikan lagi dengan orang dewasa lainnya. Semisal ada tante, semisal ada oma, opa, opung atau nenek atau mbah atau siapapun yang ada di rumah tersebut. Sehingga anak mendapat satu pola asuh yang sama gitu. Karena kalau pola asuhnya sama, artinya semua orang eh, memiliki cara pandang yang sama. Semua orang berkomunikasi dengan cara yang sama gitu. Ini akan mempermudah buat si anak, mempermudah untuk orang-orang dewasa tersebut juga menghadapi situasi yang tiap hari yang berulang-ulang. Ingat ya, ini akan terjadi tiap hari, 24 jam, selama 7 hari, 30 hari, 360 hari setahun. Akan sangat melelahkan kalau tidak ada komunikasi yang baik atau kesepakatan bersama yang eh, terbuka antar masing-masing gitu. Ingat perjalanan ini kalau didiagnosa di umur 1 tahun atau 3 tahun, maka akan bisa sampai umur 20, 30, 40. 40 tahun. Jadi harus menyiapkan mentalnya semenjak dini. Jadi bukan hanya asesmennya semenjak dini, tapi asesmen diri sendiri, asesmen keluarga juga harus semenjak dini. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.